Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap Joko Chandra. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Mantan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari kembali menjalani sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra. Dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari SAMH. Sidang berisi pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa Pinangki. Dalam tanggapannya, jaksa penuntut umum meyakini seluruh dakwaan terhadap Pinangki telah memenuhi unsur pasal suap, pemufakatan dan pencucian uang. Uraian perbuatan pada dakwaan ketiga tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Keberatan poin B dengan alasan sebagaimana terurai. Jaksa penuntut umum menilai materi keberatan yang disampaikan kuasa hukum Pinangki telah masuk lingkup pokok perkara, padahal seharusnya materi masuk ke dalam mekanisme pra-peradilan. Eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim juga menolak eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap Joko Chandra. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan eksepsi terkait keberatan dengan penetapan tersangka Pinangki tidak berdasar. Jika Pinangki keberatan, maka dapat diajukan pra-peradilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan keberatan at B, dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP harus dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa karena seluruh keberatan penasihat hukum tidak diterima, maka sidang harus dilanjutkan. Menimbang bahwa karena sidang dilanjutkan, maka pembebanan biaya perkara ditangguhkan hingga pada putusan akhir perkara ini. Sebelumnya, kuasa hukum Pinangki meminta Majelis Hakim menolak dakwaan JPU dan meminta hakim agar jaksa membebaskan Pinangki. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa kasus surat jalan palsu Joko Chandra tertidur dan sempat ditegur hakim saat persidangan kemarin. Sementara dalam nota keberatan, tim penasihat hukum Joko Chandra meminta Majelis Hakim menolak atau membatalkan demi hukum seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa Joko Chandra yang hadir secara daring dari rumah tahanan Salemba tertidur saat kuasa hukumnya membacakan nota keberatan. Joko Chandra langsung ditegur majelis hakim. Mendengar suara majelis hakim yang menegurnya, Joko Chandra kaget dan kebingungan. Setelah menegur, sidang virtual kembali dilanjutkan. Dalam sidang eksepsi, ada 7 alasan keberatan Joko Chandra terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Tim kuasa hukum menilai dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas. Harus dibatalkan demi hukum, gitu yang kita minta. Karena di dalam dakwaan yang pernah disampaikan oleh jaksa penuntut itu tidak diuraikan secara jelas. Sementara ada peraturan jaksa agung, ya kan, untuk dakwaan jaksa itu diuraikan secara jelas. Jadi fakta-faktanya seperti apa itu harus diuraikan. Jadi jangan sifatnya berasumsi gitu. Terdakwa kasus surat jalan palsu Brigjen Prasetyo Utomo juga menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan. Prasetyo Utomo hadir secara virtual dari rumah tahanan. Dalam nota keberatan, Prasetyo membantah telah membuat surat jalan palsu untuk Joko Chandra yang dituangkan dalam 5 alasan. Setelah kami telaah dakwaan halaman per halaman, kami ada menemukan ketidakcermatan, ketidakjelasan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat berdasar agar eksepsi ini untuk dikabulkan dan perkara tidak diteruskan. Itu permintaan kami. Selain Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo Utomo, Anita Kolopaking juga menjalani sidang kemarin. Ketiganya didakwa memalsukan surat jalan. Dalam dakwaan, Joko Chandra meminta bantuan Brigjen Prasetyo Utomo melalui Anita Kolopaking untuk mengurus surat jalan palsu agar bisa kembali ke Indonesia. Dari Jakarta, Fikih Rian, Yudi Permana, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan hasil temuan tim gabungan pencari fakta kasus penembakan di Intan Jaya, Papua. Mahfud menyatakan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pembunuhan pendeta bernama Yeremia Zanambani pada 19 September lalu. Baik, silakan Pak Menko.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan hasil temuan tim gabungan pencari fakta Intan Jaya terkait serangkaian penembakan di Intan Jaya, Papua yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani. Mahfud menyebut dari informasi dan fakta yang didapat di lapangan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pembunuhan Pendeta Yeremia. Meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Sementara terkait tewasnya 2 personil TNI, yakni Serka Sahlan pada 17 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, Mahfud menyebut adanya dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi pada tanggal 17 September. Tim ini bertugas mencari dan menemukan fakta terhadap peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Informasi dan fakta-fakta yang dihimpun tim di lapangan menunjukkan dugaan kuat keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam peristiwa pembunuhan terhadap 2 aparat. Ini sudah benderang kalau ini. Kita sebut dugaan, tapi karena belum pro justia ya kita sebut dugaan. Yakni 2 aparat bernama Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September 2020. Demikian pula keterlibatan KKB tanpa jelas dengan terbunuhnya seorang warga sipil bernama Badawi pada tanggal 17 September tahun 2020. Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020. Informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Yang berikutnya, untuk selanjutnya, pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara. Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution bersilaturahmi dengan awak media di Warkop Jurnalis Medan, Sumatera Utara. Sementara rivalnya Bobi Nasution bertemu dengan para alumni IPB. Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution bersilaturahmi dengan para wartawan di Warung Kopi Jurnalis Jalan Haji Agus Salim, Medan, Sumatera Utara. Ahyar memaparkan secara gamblang misinya untuk membangun kota Medan serta melanjutkan semua pekerjaan yang masih tertunda di masa jabatannya menjadi PLT Wali Kota Medan. Di antaranya mengatasi banjir dan berjanji akan membuat kota Medan menjadi lebih maju. Calon wali kota yang berpasangan dengan Salman Al-Farizi ini yakin menang dalam pemilihan wali kota Medan. Sementara itu, calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution bertemu dengan alumni Institut Pertanian Bogor atau IPB di kota Medan. IPB merupakan tempat Bobi bersama istrinya Kahiyang Ayu menuntut ilmu. Kepada Bobi Nasution, alumni IPB menyatakan bidang pertanian kota Medan saat ini masih lemah. Meski tidak memiliki lahan yang luas, seharusnya pemerintah kota bisa menggenjot masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah ataupun bantaran sungai untuk menjadi lahan produktif pertanian. Bobi berjanji akan membuat program pertanian perkotaan untuk meningkatkan pangan di kota Medan. Tentang krisis pangan tadi, kayaknya kalau Pemirsa, 5 warga bernama Tuhan terdaftar dalam DPT Pilkada Jember, Jawa Timur. 5 nama Tuhan beralamat berbeda sesuai KTP dan dinyatakan sah ikut dalam pencoblosan.
5 warga bernama Tuhan menjadi peserta Pilkada Jember yang tertera pada data KPU tahun ini. Kelima nama Tuhan tersebut berasal dari Kecamatan Balung, Kencong, Arjasa, Patrang, dan Sumber Baru. Kelima Tuhan tersebut akan mencoblos di 5 TPS yang berbeda. Kemarin ada beberapa nama yang di situ namanya Tuhan, dan nama Tuhan itu adalah terbagi di beberapa daerah yang ada, yaitu di Kecamatan Balung, ada Kecamatan Kencong, juga ada Kecamatan Arjasa, dan ada Kecamatan Patrang dan Sumber Baru. Dalam data KPU Jember, 5 nama Tuhan memang terdaftar dalam pemilih tetap Pilkada tahun ini. Sejak lahir ya? Gimana Bang? Nyoblos? Sering? Ya. Berapa tahun Pak? Oh ya. Salah satu warga bernama Tuhan beralamat di Patrang, Jember yang bekerja sebagai petani dan pembuat kandang ayam dari bambu ini mengaku sudah mengikuti pencoblosan setidaknya 20 tahun silam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sukiarto, iNews melaporkan. Turap kali sunter di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang ambrol masih diperbaiki. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.